apalagi kasusnya viral. Terus nanti kita salahin hakim. Oh ini hakimnya aja yang salah. Ini pemikiran di mana? Ini kan kalau kita hukum itu kan sudah ada alat pembuktian, saksi-saksi. Jadi apa yang divonis hakim itu kita harusnya hormatin kan gitu. Walaupun dia punya hak. Jadi ya sudah, untuk kedepannya saya doain di kita yang terbaik. Kalau menurut aku memang itu haknya nih kita ya, hak setiap orang. Ketika divonis mungkin dia merasa, waduh ini kok berat banget. Tapi kalau pandangan kacamata saya sih, kalau saya jadi dia sih pasti saya menerima. Karena kan pasti hakim itu untuk menentukan vonis itu kan sudah dengan pemikirannya dia yang ibaratnya dengan sesuai porsinya. Jadi ketika nanti ini kita banding, takutnya JPU juga banding, karena kan tuntutannya itu kan dari 11 tahun ya. Nah saat ini kan hakim udah bijak, TPPU-nya kan tidak masuk, makanya gugur, ya kan. Tapi takutnya nanti hakim berpikir, wah udah dikasih segini, porsinya masih tetap tidak puas lagi kan gitu. Yang aku khawatirkan takutnya ketika ini kita banding, JPU banding, akhirnya malah menambah berat. Karena biasanya ketika kita banding itu, kebanyakan itu malah bukannya memperingan, malah jadi menambah. Nah ya kalau ketika menambah lagi kan nanti panjang lagi. Berarti kalau dari KBRI sendiri melihat kalau ini akan memperberat pimpinan? Iya, kalau menurut saya, pandangan saya itu malah nanti akan mempengaruhi vonis dia, dan bukannya menguntungkan untuk dia, malah memberatkan. Nah KBRI mungkin selain itu, KBRI kan juga saling berseteru ya. Iya. Melihat akhirnya nih kita merasakan. Kalau saya sih udah prediksi dari 5 tahun yang lalu nih kita pasti akan tersandung masalah hukum. Gitu. Itu udah dari saya sendiri ya, karena kan saya indigo, jadi saya dari 2019 ketika saya dulu sama Niki dihina-hina, berlian saya palsu, muka saya kayak boneka santet, ya kan, saya advokat palsu. Itu memang saya udah tahu ini orang kayak gini pasti 5 tahun ke depan juga bakalan hancur. Ya saat ini kan memang terbukti kan, walaupun saya nggak secara eksplisit pada saat itu bicara di media. Nah ini kan yang akan menjadikan contoh-contoh artis lah. Karena selama ini artis yang huru-hara kan di Indonesia hanya NM aja. Nah saat ini mungkin pembelajaran dia untuk mengintrospeksi diri. Ya setiap orang akan jaya pada masanya, tapi masa itu juga akan lewat. Berarti kalau bisa dibilang ini titik terendah dari ini hukum karmanya nih kita sih, udah bukan titik terendah lagi. Saya udah ngomong di media ini hukum karmanya, karena banyak banget korban NM juga kan dulu yang dihina, disakitin, ya kan, difitnah, itu kan juga teman-teman saya juga kan. Bahkan saya juga pernah melaporkan NM juga ke Polda Metro kan, laporan saya ditolak tahun 2019. Ya karena pada saat itu mungkin dia punya power, berkelas, yang punya pendidikan, punya attitude. Jangan karena huru-hara aja mendapatkan keuntungan yang fantastis. Bayangin aja sekian miliar kan, wajar kalau saat ini kan udah ada vonisnya. Berarti kan memang tindakan yang dia lakukan itu salah. Tapi kan kalau orang yang nggak pernah puas kan terus saja mencari celah-celah untuk memenangkan dirinya, tapi nanti akhirnya akan merugikan dirinya sendiri. Tapi berarti skincare ini KBRI melihatnya. Aku sih gini, aku brand ambassador produk skincare ya, malah jujur aja perawatan gue lebih miliaran daripada NM. Tapi kalau aku punya pendidikan, gue sih nggak ikut campur ya, karena menurut aku semua orang punya main bisnisnya sendiri. Jadi aku nggak suka sih menghina-hina orang, atau aku main di medsos merasa gue main power, gue bikin huru-hara untuk mendapatkan keuntungan. Kalau ini kan memang ya dari dulu, nggak usah skincare. Yang namanya NM kan dari zaman dulu juga, lihat orang naik dikit disikat, disentil, naik dikit ini bahkan sampai Habib Rizik aja disikat juga, ya sampai akhirnya jadi rame, ya kan. Ini kan hal-hal yang tidak terpuji sih. Jadi memang sudah sepantasnya saat ini ya dia memang sudah waktunya untuk diproses hukum, agar apa ke depannya ya dia juga harusnya berpikir gini loh, kan lu seorang ibu ya dong, kalau lu ada apa-apa kan yang kasihan anak, harusnya itu dia pikirkan dari sebelumnya. Tapi kan sulit ya, dia udah merasa nikmat dengan huru-hara itu, memang udah marketnya dia untuk seperti itu ya. Saat ini kan akhirnya ini kan efek banyak kesalahan-kesalahan dia di masa lalu yang akhirnya saat ini jadi berakumulasi, walaupun kasusnya hanya dengan dokter Reza Gladys, tapi kan tidak menutup kemungkinan
akan ada lagi nanti, takutnya kan yang dikhawatirkan ada laporan lagi hal-hal yang lain, karena saya tahu banget banyak banget yang pihak yang kecewa atas tindakan Niki gitu. Mungkin Kak untuk arah atau doanya atau pengennya Niki kayak gimana? Ya pokoknya kalau saya sebagai temannya, saya berharap semoga Nikita untuk kedepannya apapun nanti hasil vonisnya, walaupun saya khawatir itu akan menambah, ya semoga Niki bisa lebih dewasa. Ingat anak Niki, ya kan, lu ngapain kaya-kaya tapi anak lu nanti sengsara. Uang itu nggak akan ada habisnya. Dan ingat, kita cari duit yang halal-halal aja. Jangan dengan hal-hal yang tidak terpuji. Karena kan ya kalau kamu udah divonis berarti kan nggak mungkin hakim itu sembarangan memvonis, apalagi kasusnya viral. Terus nanti kita salahin hakim. Oh ini hakimnya aja yang salah. Ini pemikiran di mana? Ini kan kalau kita hukum itu kan sudah ada alat pembuktian, saksi-saksi. Jadi apa yang divonis hakim itu kita harusnya hormatin, kan gitu. Walaupun dia punya hak. Jadi ya sudah, untuk kedepannya saya doain Nikita yang terbaik. Semoga menjadi ibu yang lebih baik lagi, dan ketika nanti suatu saat keluar dari penjara, udahlah kamu bisnis saja yang baik dan benar, jadi pengusaha yang benar, nggak usah ganggu-ganggu urusan bisnis orang lagi, bicaranya juga lebih hati-hati lagi di media sosial, sehingga kamu menjadi public figure, contoh yang baik untuk masyarakat Indonesia. Terakhir nih Kak Berbi. Kalau dari pandangan hukum sendiri, ketika Nikita bisa melakukan banding, ada kemungkinan Nggak mungkin bebas, nggak ada bebas-bebas, itu udah nggak mungkin. Udah divonis 4 tahun udah mutlak dong, seharusnya udah inkrah kan gitu. Jangan malah jadi ngerasa, ya itu dia makanya memang hak banding itu kan hak ada kan, setiap warga negara Indonesia berhak. Cuman kan ini dia harus mempertimbangkan, tapi susah ya. Kalau yang saya lihat kan pribadinya Niki kan pantang menyerah. Ya dia akan, ya dia pokoknya apapun yang dia inginkan, kan dia orangnya tipenya ya gua yang penting gua lakukan. Tapi ingat, nanti kalau kamu berat kamu yang rugi, kan gitu aja. Saya sih sangat menyayangkan, saya tidak setuju sih. Kalau saya pribadi ya. Karena Dari pengalaman akan naik, pasti gitu. Jarang itu, kemungkinan kecil persen, apalagi udah jelas kan. Itu dari 11 tahun ke 4 tahun sih udah keren banget, biasanya 2/3-nya. Itu sih udah cakep banget ya. Harusnya puas, tapi kan kalau ya itu dia masih merasa dia pengen terus membuktikan, terus mau banding, ya silakan nggak apa-apa, tapi kan resikonya nanti dia yang tanggung sendiri. Dan saat ini Mail juga jadi ikutan, pan dari awal saya udah bilang Mail udah bagus banget tuh, udah menerima. Cuman mungkin kan banyak dorongan ya, biasalah ya kan, kita udah tahu lah Niki seperti apa kan, orangnya pantang menyerah. Jadi ya udah, apapun dia pasti akan lakukan untuk hal yang menurut dia itu benar. Oke.